Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan sampaikan pengantar mata kuliah tafsir dan hadis. Untuk itu, marilah kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan selamat datang, welcome to, ahlan wa sahlan, wa marhaban bihudurikum fi tafsir dan hadis. Tafsir dan hadis ini dibimbing oleh Bapak Tarpin, saya sendiri, dan yang kedua adalah dengan Bapak Dr. Ajid Hakim MAG, yang insya Allah dalam semester ini akan membimbing kita semuanya dan juga untuk mahasiswa dan mahasiswi semester 2 Sejarah Peradaban Islam. Mata kuliah ini disebut dengan mata kuliah tafsir hadis. Baik, selanjutnya lengkap dari doa untuk pembukaan ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini berkah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, bahwa mata kuliah tafsir dan hadis pada pertemuan ini akan Bapak sampaikan pengenalan mengenai silabus RPS dan kontrak pembelajaran. Adapun mata kuliah lengkapnya disebut tafsir dan hadis. Hari, tanggal, sesuai hari dan tanggal perkuliahan yang terjadwal. Waktu juga sesuai dengan waktu perkuliahan tafsir dan hadis, sesuai dengan kelas masing-masing. Ruang pembelajaran, karena ini bentuknya daring, menggunakan ruang ENOS, semester 2 Sejarah Peradaban Islam. Dosen pembimbing, saya sendiri, Tarpin, yang kedua Dr. Ajid Hakim MAG. Metode pembelajaran daring, online, melalui penyampaian materi. Media pembelajaran tentunya menggunakan aplikasi LMS UIN Gunung Jati Bandung atau disebut dengan ENOS, juga untuk komunikasi, mempercepat komunikasi antara dosen pembimbing dengan juga mahasiswa menggunakan WhatsApp group atau kita kenal dengan BAG. Ataupun juga melalui YouTube bila diperlukan, email demikian juga. Materi pembahasan pada pertemuan pertama ini adalah pengenalan silabus, RPS, dan kontrak pembelajaran. Buku sumber pembelajaran tafsir dan hadis yang Bapak susun di sana dengan ditambah kata di masa pandemi COVID-19 yang sudah Bapak siapkan di aplikasi ENOS. Untuk itu, sebelum pembelajaran tiap-tiap jam waktu sesuai dengan jadwal kuliahnya, diharapkan, diwajibkan, mahasiswa mengisi daftar hadir di aplikasi ENOS sesuai waktu dan jam kuliah. Adapun untuk mengantisipasi kendala internet ataupun juga data teman-teman sekalian, maka khusus untuk daftar hadir pada semester ini diberi kesempatan waktu
mulai jam 7.00 sampai jam 16.00 sesuai dengan hari dan jadwal kuliah masing-masing. Untuk memahami tiap materi sudah Bapak siapkan. Di akhir materi itu ada petunjuk ataupun juga panduan berupa latihan atau kuis tiap pertemuannya, yang nanti mulai pertemuan kedua teman-teman sekalian akan mulai menjawab latihan ataupun kuis yang ada di aplikasi ENOS. Itu pun juga diberi kesempatan dengan waktu yang sangat luas. Selanjutnya, bahwa Bapak juga sudah siapkan PDF silabus dan RPS di aplikasi ENOS. Untuk itu perlu Bapak sampaikan di sini rincian dari silabus dan rencana pembelajaran atau RPS. Rencana pembelajaran semester atau RPS. Kode mata kuliah ini adalah KP 50102. Materi ini merupakan materi kompetensi pendukung program studi. Bobot 2 SKS disajikan pada semester 2. Ini pembimbingnya saya sendiri, yang berikutnya adalah Dr. Rajid Hakim MAG. Diketahui oleh Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Dr. Samsudin MAG. Ini contoh gambaran ruang belajar yang digunakan oleh mahasiswa. Ya. Selanjutnya, bahwa di dalam penyusunan silabus dan RPS itu ada capaian pembelajaran yang hendak diraih, yang tujuh ataupun juga di akhir pembelajaran itu mahasiswa akan mendapatkan beberapa hal tentang misalnya tentang tata nilai, ya. Dalam tata nilai ini adalah capaian program studi yang materi ini tentu pada mata kuliah yang lain juga ada hal yang sama seperti ini, ya. Yang membedakan adalah di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk mahasiswa sejarah peradaban Islam diharapkan itu dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang berikutnya, mengetahui dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Pengetahuan umum, ini disingkat PU, ke-6, mampu menguasai pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan. Pengetahuan khusus bagi mahasiswa sejarah peradaban Islam diharapkan menguasai bibliografi sejarah dan kebudayaan Islam. Keterampilan umum tentunya mahasiswa sejarah peradaban Islam diharapkan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mahasiswa sejarah peradaban Islam mampu menghafal surat-surat pilihan dalam Al-Quran juz 30 ataupun juz amma. Dapat pula lebih dari ini, itu akan lebih baik. Mahasiswa mampu melaksanakan praktek ibadah, bacaan doanya dengan baik dan benar, mampu memanfaatkan naskah sebagai sumber sejarah dan kebudayaan Islam, mampu merespon secara kontekstual permasalahan dalam bidang sejarah dan kebudayaan Islam. Capaian pembelajaran ini tidak hanya pencapaian pembelajaran mata kuliah tafsir dan hadis, namun juga
pencapaian pembelajaran untuk mata kuliah yang lainnya yang ada di program studi Sejarah Peradaban Islam. Ini saya kira perlu teman-teman sekalian tinggal membaca saja ya. Ini karena di PDF-nya Bapak sudah siapkan sedemikian rupa. Dalam pengenalan ini ataupun juga pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur dan petunjuk-petunjuk yang Bapak siapkan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi urgensi mata kuliah. Maaf, ini copy paste, jadi ya ada terjemahnya tafsir dan hadis dalam ringkup pembahasannya. Mampu menyepakati proses pelajaran mata kuliah. Ini juga copy paste, mohon maaf ini salah ya, dikoreksi ini ya. Deskripsi mata kuliah. Ini ada perbaikan dari RPS yang Bapak siapkan di sini lebih luas lagi. Intinya mata kuliah ini adalah mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tafsir dan hadis. Namun demikian bahwa mata kuliah tafsir dan hadis ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang sudah dipelajari oleh kalian semua, yaitu ulumul Quran dan ulumul hadis. Inilah materi pembelajaran atau pokok pembahasan yang akan dibahas selama 1 semester ini. Pertemuan pertama adalah sekarang, hari ini, pengenalan silabus RPS dan kontrak pembelajaran tafsir dan hadis. Nanti pada pertemuan kedua, pekan kedua atau minggu yang akan datang, pengertian, metode, dan corak tafsir Al-Quran, metode tafsir bil maksur atau bil riwayah, tafsir bil isyarah, dan juga tafsir modern atau kontemporer. Metode tafsir muqarin ataupun muqarin artinya perbandingan. Pada pertemuan ketiga akan dipelajari sejarah perkembangan, prosedur, konsep, dan metode tafsir maudhu'i atau tematik. Pada pertemuan keempat, menafsirkan Al-Quran tekstual dan kontekstual berdasarkan maudhu'i atau tematik dalam menafsirkan konsep Tuhan. Pertemuan kelima akan membahas penafsiran atau menafsirkan Al-Quran tekstual dan kontekstual berdasarkan maudhu'i atau tematik dalam menafsirkan konsep alam. Pada pertemuan ke-6 akan dibahas menafsirkan Al-Quran tekstual dan kontekstual berdasarkan maudhu'i atau tematik dalam menafsirkan konsep manusia. Jadi alam Tuhan, alam, manusia. Yang berikutnya menafsirkan Al-Quran tekstual dan kontekstual berdasarkan maudhu'i atau tematik dalam menafsirkan konsep sejarah. Karena teman-teman merupakan jurusan sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan ke-8 otomatis dilaksanakan ujian tengah semester UTS. Yang ini disiapkan di aplikasi Enos. Ya. Quiz Enos. Setelah UTS akan dilanjutkan pembahasan mengenai pengertian, kedudukan, fungsi, prinsip, metodologi, memahami hadis, ilmu hadis. Pada pertemuan 10, pengertian hadis tematik dan sejarah pertumbuhannya. Pertemuan ke-11, hadis tentang kejujuran. Kejujuran membawa kebajikan. Orang yang jujur dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ke-12 ini, hadis tentang pekerjaan yang paling baik, larangan meminta-minta, dan sejenisnya. Orang Muslim dilarang untuk meminta-minta. Diharapkan bekerja untuk mendapatkan nafkahnya. Ke-13 akan dibicarakan tentang hadis setiap Muslim adalah pemimpin. Pemimpin adalah pelayan masyarakat. Juga di sana dibahas tentang batas ketaatan pada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati dan pemimpin yang seperti apa yang tidak perlu kita taati. Itu dibahas. Pada pertemuan ke-14 dibicarakan tentang hadis memperhatikan kesulitan orang lain, meringankan penderitaan dan beban orang lain. Pada pertemuan ke-15,
hadis tentang larangan menelantarkan lahan. Penanaman pohon langka adalah terpuji, larangan buang air kecil di air tergenang. Setelah itu, pada pertemuan ke-16 akan dibahas tentang, bukan dibahas tentang, tapi dalam pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Demikian, rangkaian pokok bahasan mata kuliah pada semester ini yang berhubungan dengan tafsir hadis selesai. Ya, setelah ujian akhir semester. Adapun buku-buku yang digunakan adalah ini, silakan teman-teman membaca telaah sendiri ya buku-buku ini. Kalau Bapak bacakan ini banyak ya. Dia buku pustaka atau referensi yang digunakan untuk mempelajari tafsir dan hadis. Ini adalah lanjutan juga tentang tafsir dan hadis. Lebih banyak di bagian ini adalah buku-buku tentang buku-buku hadis nih, ya. Antara lain pengarangnya adalah Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi Al-Naisaburi yang menulis kitab Sahih Muslim, ya. Dan lain-lain ya. Saya kira ini sudah Bapak siapkan di PDF-nya. Media pembelajaran ya seperti saat ini menggunakan internet, ya aplikasi Enos, WhatsApp group, nanti email, soft file PDF, YouTube ya. Jika nanti dalam pembelajaran itu berbentuk daring atau tetap buka langsung, itu menggunakan buku ajar atau cetak. LCD proyektor pun digunakan, termasuk juga jika perlu menggunakan papan tulis. Sama dengan mata kuliah yang lain, tentu ada persyaratan mengikuti ujian. Perkuliahan dilaksanakan dalam satu semester 16 kali pertemuan melalui aplikasi Enos ya. Kehadiran mahasiswa minimal 75% atau 12 kali pertemuan dosen dengan mahasiswa. Yang baik adalah kehadiran 100%. Untuk itu, di dalam peraturan ataupun juga tata tertib tentang penilaian ini, karena di aplikasi Salam itu formatnya terdiri atas di sana ada tugas struktur, ya. Tugas struktur ini kalau dalam ini adalah tugas-tugas Anda mempelajari materi-materi yang disampaikan ataupun juga materi-materi yang teman-teman baca dari kitab-kitab ataupun buku tafsir dan hadis. Untuk itu, walaupun di sana disiapkan ada 13 kuis, namun demikian Bapak beri keringanan minimal Anda untuk menjawab sebelum tengah semester 3 kuis, sesudah tengah semester 3 kuis. Namun karena juga ada lain-lain di sana, maka selain yang 3 ini diharapkan menjawab 2 kuis kembali, itu dengan jumlah 8 kuis. Ya, jadi nomor 2, nomor 3 dan 4 ini jumlahnya menjadi 8 kuis yang wajib dijawab oleh teman-teman. Jika kurang dari ini, tentu nanti akan jika kurang dari ini karena pembaginya adalah 8, maka nanti nilai teman-teman akan berkurang. Jika lengkap menjawab kuis, insya Allah Bapak siapkan nilainya A. Amin. Ya, nilainya A. Amin. Nah, inilah beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian dalam pembelajaran mata kuliah. Saya kira tidak hanya tafsir dan hadis, tetapi juga mata kuliah yang lainnya. Ini Bapak mengingatkan saja tentang catatan tentang nilai. Ya, bisa diperhatikan saja. Misalnya 80 sampai 100 itu akan mendapat nilai mutu A, indeks prestasi
atau angka, ya, angka prestasinya itu adalah 4, ya, dan seterusnya. Ini adalah buku yang Bapak siapkan untuk dipelajari, karena dengan menggunakan buku ini, insya Allah dalam menjawab kuis ataupun latihan-latihan yang Bapak siapkan di aplikasi ENOS, itu akan lebih mudah. Karena di dalam buku ini sudah tersusun sedemikian rupa, disajikan dalam tiap-tiap pertemuannya. Termasuk di dalamnya juga dijelaskan ada bahwa buku ini terdiri atas ada zilanya, ada silabus dan RPS juga, ada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dan juga sub CPMK yang ada di rencana pembelajaran. Ada materi pembelajaran tiap pertemuan, ada simpulan juga, ada daftar pustaka, dan juga ada evaluasi di sana, latihan kuis yang bisa diunduh di ENOS. Ya. Latihan kuis ini diwajibkan untuk dijawab. Yang tadi bahwa Bapak menyampaikan minimal menjawab selama satu semester ini adalah 8 kali menjawab kuis. Yang baik tentu menjawab kuis-kuisnya secara sempurna, seluruh kuis yang tersedia. Ini adalah contoh penjabaran rencana pembelajaran semester atau RPS. Di baris pertama itu ada minggu ke, ini menunjukkan minggu pertama ataupun pertemuan pertama. Di sub kedua, di baris kedua, ini ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Contoh, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya mata kuliah tafsir dan hadis dan menyepakati proses pembelajaran mata kuliah ini. Itu yang Bapak sampaikan hari ini, yang berkenaan dengan pengantar mata kuliah tafsir dan hadis. Baris kedua ada istilah indikator, yang baris ketiga ada kriteria dan bentuk penilaian. Di sini ada kontrak ketepatan dan penguasaan penjelasan tentang mata kuliah RPS dan kontrak pembelajaran tafsir dan hadis. Di sini ada metode pembelajaran, ada waktu, ada materi pembelajaran pada hari ini, yaitu pengantar mata kuliah RPS dan kontrak pembelajaran. Untuk selengkapnya tentu bisa dilihat di PDF yang sudah Bapak susun dan sudah Bapak siapkan di aplikasi ENOS. Oleh karena itu, teman-teman wajib mengunduhnya. Inilah identitas Bapak dengan Pak Ajit. Ini ada nomor HP dan juga ada email Pak Ajit. Ada nama lengkap dan juga nomor HP-nya, emailnya nanti ditanyakan ke Pak Ajit saja ya. Demikianlah teman-teman yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengantar mata kuliah tafsir hadis untuk menghemat pulsa, data, koneksi. Oleh karena itu, Bapak siapkan YouTube ini, mudah-mudahan bisa membantu tanpa menggunakan Zoom atau Gmeet bersama-sama yang diikuti oleh teman-teman secara tatap muka daring. Ya, jika telah selesai pembelajaran, maka perlu membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.
Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman di dalam memahami lebih lanjut PDF yang telah Bapak siapkan. Untuk itu, Bapak tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.